Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Valianti dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 09 akan membacakan beberapa ayat Al-Quran yang ada di materi KD 3.1 taat berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang pertama, ada surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami diberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 adalah: yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua, Al-Quran juga sebagai batu ujian bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, jika ada ahli kitab yang mengadu, memutuskan perkara mereka berdasarkan Al-Quran, jangan berdasarkan hawa nafsu kita. Yang keempat, semua umat sudah diberi jalan kebenaran, yaitu Alkitab untuk masing-masing umat. Yang kelima, jika Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadi kita satu umat. Akan tetapi, Allah justru membagi kita menjadi berbagai umat untuk menguji keimanan kita. Siapa yang taat dan siapa yang tidak. Yang keenam, perintah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketujuh, hanya kepada Allah lah kita kembali. Kelak apa yang sudah kita lakukan akan diperlihatkan. Yang kedua, ada surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.
Isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 adalah: yang pertama, setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun, jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kita tidak boleh menaatinya. Yang ketiga, apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Maksudnya, mencari dasar hukum masalah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ada surat At-Taubah ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin haring fan harobihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Yang artinya, maka apa orang-orang yang mendirikan bangunan masjid atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 109 adalah keharusan berwaspada terhadap tipu muslihat orang-orang yang mempergunakan masjid sebagai alatnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.